Yayasan Galilea saya sangat bersyukur, terima kasih support dari hal-hal yang tidak terduga. Kayaknya Tuhan punya rencana yang baik. Dari yayasan semakin maju kedepannya, semakin terus menolong banyak generasi-generasi yang tolong melalui Yayasan Galilea. Yayasan Galilea mantap. Yang mana nih yang duluan, yang seharusnya semuanya memang penting semua kan? Tapi yang diutamakan. Iya, yang mana yang diutamakan itu? Aku pun bingung. Sudah, kamu berdoa, kamu serahin semua ini. Udah yang dulu, kamu kan udah 3 kali. Masa kamu mau hidup gini-gini aja? Kamu masih muda, masih banyak, masih panjang. Karena aku sempat bilang mentor itu nggak langsung jadi kita mas itu ada punya mas keluarga udah lama lagi 3 kali ini mas nggak bakalan diterima. Terus istri juga cerai kemarin. Terus sekolah kalau ini mas gimana? Ya udah kamu doa aja dulu. Kamu ikutin kegiatan kayak kamu rehat pertama rehat kedua ikutin aja gitu. Cuman ini kamu perlu terusin ini kata masa kamu mau hidup gini aja terus. Sering-sering baca kitab, sering-sering berdoa, ikut kegiatan yang baik, yang kawan, ikutin aja aturannya. Kayak kamu biasa, yang kamu ikutin dulu ya. Insulor kami, aku sambil gimana cari caranya juga, supaya masalah ini diselesaikan. Pas di bulan ke-5, tiba-tiba tuh mendengar kabar dari mentor, ini bapakmu mau ke yayasan, ngapain? Itu katanya urus skripsimu itu kamu ke kampus gitu. Kok bisa sih kan? Padahal cepat kata rektor kan. Ini hari terakhir kamu loh. Kalau kamu bisa selesai hari ini, besok kamu enggak apa namanya itu sidang skripsi. Kalau selesai hari ini kamu buat ini. Nah, dalam arti kan ada sedang juga. Sedang kok bisa gimana sih caranya? Jadi semangat tuh tumbuh lagi tuh. Mulai tumbuh. Nah semenjak itu selesai, besok aku ikut sidang. Dalam waktu sidang itu, grogi minta ampun. Minta ampunnya gimana? Aku dulu waktu ngurus, kalau berurusan atau ngobrol sama orang, makanya dulu. Makanya pede. Ikut kerja pun, kalau datang ke, kan aku kerja di desa itu, kalau mau ngantar proposal, ngantar laporan desa, itu kan jadi kalau pemerintahan itu kan, datang ke camat, harus pakai dulu tuh. Akhirnya lancar ngomong gini-gini sama camat. Di ACC gitu. Pada saat sidang skripsi itu, waduh, sukses lagi 3 kali aku mandi siang. Kan jam 2 aku sidang mandi, jam 12 mandi, jam 1 mandi lagi. Kenapa kamu kata mentor, kenapa kamu grogi mas? Gugup nggak biasa, udah serahin aja sama Tuhan. Dan itu jalan baik. Waduh, Tuhan bantu. Pas sidang, maka yang sidang rektor lagi kan jadi dosen penguji. Waduh, tambah gugup lewat Zoom itu kan. Tapi aku coba ya terus percaya diri Tuhan bantu. Tapi akhirnya masih mengikuti sidang. Belum kan? Bisa aja aku jawab lancar ya. Kayaknya dosen kayak udah wah dia selesai ini udah materi gitu. Padahal gelabakan hari itu juga baca-baca gitu aja kan di jurnal itu. Jadi selesai, kelar masalah itu. Sekolah kelar. Dia lo kan lulus, sidang skripsi lulus, tinggal nunggu yudisium aman. Nah dari hal itu bisa ya Tuhan masih sayang anaknya yang iya udah mulai sadar bahwasanya coba kalau enggak ada rasa syukur juga sih masuk rehab yang ketiga. Coba kalau enggak masuk rehab yang ketiga ini mungkin nggak selesai sekolah kalau di luar kan. Iya. Itu ada rasa syukur juga masuk rehab gitu. Terus setelah selesai perkuliahan tinggal nunggu yudisium kan, nunggu sudah aman berarti balik lagi udah mulai bed lagi kan feeling tuh mikir lagi terus yang ini masalah rumah tangga lagi pas orang bertamu kan lihat teman pengen juga pengen dulu
Tapi di samping satu sisi ingat lagi surat istri potong surat cerai. Aduh, mana nih? Tapi gue tuh ingat kata seluruh itu berdoa. Nggak tahu juga sih. Kayaknya setiap doa dan pengharapan itu sudah waktunya mungkin Tuhan jawab. Kan? Di bulan kelima misalnya jalan direhab, dibilang konselor, kamu ada nomor istrimu? Nah, ada, cuma aku hafal. Mana? Aku bilang kan, secara nomornya. Nanti aku coba hubung ya. Kamu doa aja terus, biar dia bisa ngerespon chatku kata mentor. Jadi kayaknya aktif di WA mentor dibalas istri. Awalnya mindset pikiran nih, wah udah nikah dari itu mas. Udah sama orang lain. Iya, pikiranku udah mas. Yang aku aja dulunya dikasihnya surat cerai kan, udah nikah dari itu, apalagi dia minta. Enak aja dia cari cowok lagi, cari suami. Ada putus asa juga menyerah gitu kan. Nih, mau dia video call kata wah, kok bisa? Bingung juga kan, kalau mikir video call sama istri, minta maaf apa. Tapi istri nggak mau, masih menolak aja kan. Ya gitu aja. Mana lihat anakku? Ya, anak melihat dari video nangis, nggak kenal kan? Siapa orang itu kan? Udah, nggak ada apa namanya itu kan teleponan tuh rasa misal sangat misal kok bisa sebelum ini sama mereka sudah 3 kali rehat gini udahlah yang punya nekat dan lihat juga udah ikutin aja program dengan sungguh-sungguh kamu jalani dengan sungguh-sungguh kita mau istri kita mau anak salam jarang ngobrol nggak mau aku ngeluarin kata-kata yang ada tuh aku tanyain kabar itu selain itu nggak ada ngomong cuma selama aja ngomong Amri gini bu dia bergerak mungkin besar ibu juga katanya sama bapakku makanya udah ngomong gitu sama udah kan ya mau nggak bu maafin salah kamu mau nggak mau ya terjadi didoakan kedua keinginannya bukan si agama yang dulu kan cuman mertua toleransi mau aja dia orang tua mau saat itu ada melepaskan semua lah salah istri juga cuma kan kamu makan aku terus anakku yang namanya anak kecil kan tinggal bapak umur 6 bulan masa dia kenal nangis gendong nangis tapi hati ada sedih juga sih mana aja kamu dulu iya yang namanya tapi balik lagi misalnya pasti dia ya udah saat itu berlanjut terus berapa bulan tadi pelayanan ke pedalaman sejak terus tuh datang bertemu terus akhirnya terjadi hubungan terus aku punya planning mas ya sudah bukan apa teruskan aku mau pulang udah mau habis program lagi ini aja aku pelayanan di rehab ini sembari aku persiapkan mental saat ini aku belum siap untuk keluar apalagi balik kampung belum siap lagi kerjaan nggak ada kan jadi udah kamu ngomong sama orang kamu ngobrol nah ikut UTT ya orang tua kan ikut on job training sebelum jadi konselor itu kan ikut dulu pelatihan di Sambo 3 bulan dalam itu sudah selesai 3 bulan terus itu lagi mau bawa anak istri yang kaya soalnya kalau balik ke kampung belum siap dan orang tua aku pun masih belum nyuruh aku balik ya udah kamu di Bangka aja ikut pelayanan aja di sana udah kalau gitu aku bawa anak istri bilang itu kan sama bapak udah bawa banyak tapi kupikir lagi lalu cara kami makan
Kalau aku sendiri kan enak tinggal di yayasan gitu aja. Makan enak. Nah, bilang ya tinggal di yayasan. Terus kalau aku bawa anak itu gimana nih? Terakhir mereka itu lagi yang jadi masalah kalau ini kan, waduh, gimana nih? Dilihat lagi dari kehidupan pesulor, kehidupan mentor ini, ya, mereka juga pun sama prosesnya dalam hati. Terus mereka khawatir aku, masa kami bisa kamu enggak nih? Itulah harus punya niat dari mereka, nyali, harga, pasti Tuhan bantu. Sembari itu mau ikut dengar-dengaran, mau ikutin proses yang ada. Tuhan bantu, nggak pernah tuh aku utang uang nggak pernah, apa namanya itu kekurangan nggak pernah, cukup aja. Pemasukan iya lebih kecil dari yang dulu kan. Kalau dulu kan gaji udah sekian, tapi boros, malah utang. Tapi yang ini pemasukan kecil tapi bisa dikelola dengan baik. Artinya, ini artinya biarpun pendapatan banyak, kalau cara mengelolanya tidak dengan baik, dengan kehidupanmu berpoya-poya, itu boros nggak sinkron juga nggak akan bagus. Tapi kalau pendapatanmu sedikit, nggak bisa kelola, nggak bisa tabung, akhirnya berkecukupan. Itu yang merasakan. Ya bersyukur dikasih kesempatan untuk melayani, untuk menolong sama candu, kan. Bersyukur walaupun di luar pun kayaknya ada juga sih kerjaan menarik. Cuman kembali lagi, ya aku masa mau belum siap lah untuk mengikuti kegiatan di luar, karena yang aku ingat lagu dulu itu, aduh masih kebayang, takut jatuh lagi, artinya sia-sia lagi dong. Lebih cari aman, lebih baik cari aman, sembari mempersiapkan diri, itu kan nggak selamanya juga kita menjalani pasti ada saatnya. Cuman saat ini bagaimana cara kita mempersiapkan diri kita aja untuk menghadapi dunia di luar, gitu kan? Karena mungkin kalau awal menyadari betul fondasinya belum kuat, iya, betul. masih belum kuat, gitu kan? Juga aku nggak mau ninggalin komunitas ini, sudah apa namanya gitu kan? Ya gitu, walaupun beda suku, kan banyak nih teman-teman kita beda keturunan, beda asal, tapi kami itu keluarga. Artinya sharing, berbagi di jalan keluar setiap masalah selalu ada. Timbang aku di luar dulu, kalau ada masalah, aku ya aja. Kalau sekarang kan enggak, kalau ada masalah ya Tuhan, terus itu sharing, berbagi sama teman-teman, sama pembina, sama jauh lebih. Dan jalan keluarnya pun pasti baik. Ya, yang namanya pecandu narkoba ini ada obatnya untuk sembuh, cuman pemulihan aja. Salah satunya adalah dekat dengan Tuhan. Itu kalau Nasrani ya beribadah, baca kita, kalau yang Muslim bersolat, kita dulu mah ya kalau duduk harian kan di kata dengan ini ya Sarah dan salah. Ya kita Nasrani ya itu menunggu firman Tuhan, dekat dengan Tuhan. Kalau dulu-dulunya kan jangankan ke gereja aja bisa 3 kali setahun. Pasca, Natal, tahun baru 3 kali aja. Kalau sekarang kan tiap hari, apalagi di komunitas Yayasan Galilea ini sangat luar biasa spiritual saya rasa. Ya, bagaimana perjumpaan dengan Tuhan itu, wah, sangat dahsyat saya rasa. Apa yang nggak terpikirkan oleh kita itu ada. Tuhan sudah sediakan. Hanya mau nggak kita ikut, mau nggak kita mengikuti proses, mau nggak kita menjalani memikul, kalau bahasa itu memikul salib itu mau nggak, itu aja balik ke kita. Kalau kita udah mau, pasti yakin dan percaya Tuhan bantu, Tuhan sediakan yang terbaik. Iya. Iya, nggak bisa kita ngandalin kekuatan sendiri. Karena untuk pulih juga memang nggak bisa. Terus keduanya setelah dekat dengan Tuhan, keduanya jangan tinggalkan komunitas.
saya tinggal komunitas, makanya sampai rehab 3 kali. Rehab pertama jangankan ke Komunitas orang benar ya. Iya, harus gabung ke komunitas yang benar-benar bisa ya kita, artinya komunitas yang baik, yang bisa membuat kita bertumbuh, yang bisa membuat kita bertumbuh. Komunitas yang baik. Terus yang ketiga itu miliki mentor. Karena ya seperti yang tadi kan nggak bisa sendiri, perlu mentor. Selain komunitas perlu juga mentor. Itu yang tidak saya. Mentor banyak pembina, terus teman-teman yang bisa memberi masukan. Mungkin yang nonton di sini tahu perjalanan Kak itu singkat tapi temannya proses banyak proses. Di balik proses juga hanya kan ada tekanan dari dua kan, dari tetangga, kesugihan, yang mengendalikannya tidak saat itu. Oh memang pasti terganggu, tapi ya gimana ya? Artinya wajar, saya rasa wajar. Karena itu datang kita. Nah, pastinya dulu kan kita membuat orang, bikin risih orang. Wah balik lagi tuh anak, lain dia kesini lagi. Pasti ada aja masalah habis ini dia buat. Pasti itu pikiran orang. Ya memang wajar. Cuman bagaimana cara kita untuk membuktikan dia melalui tingkah laku kita saat ini. Nggak bisa karena cuma lewat ini loh, aku udah berhenti loh, aku nggak lagi kayak kalian loh. Coba doang nggak bisa. Iya nggak bisa. Yang seperti dia kita kan iman tanpa perbuatan kan. Cuma kita beriman kita nggak pakai narkoba, kita udah sungguh-sungguh menjadi anak yang sungguh-sungguh, tapi kalau kita tidak melakukan semua kebenaran firman Tuhan susah. Artinya cuma omdol tadi. Iman tanpa perbuatan ya hakikatnya mati. Jong katanya. Tapi kembali lagi yang tadi kamu pengen tahu sih apa sih maksudnya kelegaan apa yang dapat, kenyamanan apa yang dapat waktu kami gitu loh. Kalau masalah kenyamanan ya aku dulu sih bawaan kalau udah jabu itu pasti bawaanku lari ke judi, menang judi, wah itu pokoknya aku senang. Rasanya banyak nih planning mau ini kayak yang dunia nih tidak kayak aku aja yang punya, aku yang ngatur semua ya. Itu kesenangan dalam memakai narkoba itu halusinasi buat ini lah yang kan kakak jadi kontrol sekarang. Bagaimana sih hadapi orang-orang anak-anak bina yang sekarang padahal itu tidak ada di posisi yang sama. Ya cara menghadapi mereka ya melalui counseling pribadi dia mereka berbagi. Artinya dengar aja dulu keluhan mereka, dengar keluhan, dengar riwayat pemakaian mereka melalui intake itu kan namanya intake. Melalui intake itu akhirnya kita punya treatment, melalui treatment kita punya planning untuk mereka. Karena mereka pun punya planning untuk mereka. Bisa kita menjustice mereka juga bisa. Karena mereka butuh pertolongan kita. Melalui ya kita hanya sebagai pendengar dan kita hanya sebagai jembatan untuk mereka. Benar kakak pernah lihat mereka macam hidup mereka sekarang kayak tidak. Iya. Dulu. Kayak ngeliat mereka. Aku kayak gitu. Ya dulu nih kadang-kadang ya Tuhan memproses kita dari hal itu. Proses dari Tuhan. Ini loh kamu dulu nih, bukan gitu kan kalau bicaranya. Gimana yuk caranya kamu menyikapin anak mentor ini? Kan? Ya kan. Oh ini cara mentor dulunya kan proses aku gini. Jadi aku pakai gini juga nih. Sambil juga nggak bisa pakai treatment bisa sendiri kalau minta saran dari teman-teman, dari yang senior dari kita dari pembina yang dibuat apa terus minta pertolongan dari Tuhan kan nggak bisa juga pakai kekuatan sendiri. Mungkin di sana di luar sana banyak anak-anak yang tertolak karena narkoba, dari dosa judi narkoba. Tahu bisa buat mereka apa motivasi apa yang buat kita awal kuat sampai sekarang. Ya buat teman-teman yang di luar mungkin ini masih terikat dalam narkoba, dalam perjudian, seks bebas ataupun pesta miras. Satu pesan dari saya yang pernah mengalami sama seperti teman-teman, serahkan diri kepada Tuhan,
jalani kehidupanmu dengan sungguh-sungguh, jangan sia-siakan waktu yang ada. Artinya serahkan dirimu kepada Tuhan, Tuhan pasti tolong, ya. Dan minta maaf, karena kasih itu artinya memaafkan, kasih itu mengampuni. Dari sebuah kasih akan terjadi suatu pemulihan. Itu yang saya rasakan dan dapat saya bagi kepada teman. Bahwasanya masa depan teman-teman jangan lihat yang sekarang. Artinya mulai bangun komitmen yang baru, harus mau berani melawan intimidasi, sugesti narkoba, sugesti judi atau apa, harus berani lawan. Artinya melalui yang saya bilang, memiliki komunitas yang baik, dekat dengan Tuhan dan memiliki komunitas. Iya. Dan yayasan kami pun terbuka untuk bisa dipromosi. iya. Dan yayasan Galilea selalu welcome untuk teman-teman yang memiliki kerinduan untuk menjalani masa rehabilitasi narkoba. Mungkin cara joinnya gimana gitu? Kalau cara joinnya bisa lewat Facebook rehabilitasi narkoba Galilea Palangkaraya. Bisa ada nomor tertera di bawah. Mungkin terakhir sih kak, pengen sampaikan apa buat keluarga yang udah kecewa sama kakak. Mungkin permintaan aku, istri, anak-anak. Oh, ya. Untuk keluargaku, mama, bapak, kakak, istri dan anak, lebihnya orang-orang yang di sekitar dulunya yang pernah aku sakitin, yang pernah Auri kecewakan, Auri minta maaf. Auri mengasihi kalian, Auri mohon dukungan, mohon kalian sama-sama memaafkan. Yang berlalu sudah berlalu, mari kita buka masa depan yang baru. Mungkin ada settings buat yayasan ini karena udah mantau kau Ya, apa untuk yayasan Galilea saya sangat bersyukur, terima kasih support dari hal-hal yang tidak terduga. Kayaknya Tuhan punya rencana yang baik. Dari yayasan semakin maju ke depannya, semakin terus menolong banyak generasi-generasi yang tolong melalui yayasan Galilea. Yayasan Galilea mantap. Thanks so much sekarang untuk waktunya, sharingnya, spiritualnya. Semoga orang yang dengar bisa coba bisa mengalami. Oh, ini loh kau lihat sekarang, jangan lihat yang dulu, karena kita tidak bisa mengubah masa lalu. Kita bisa lihat ke depannya bagaimana gitu. Terima kasih banyak. Jangan lupa like, comment, and subscribe.